Jangan bermain-main dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap menit, setiap detik hembusan nafas kita akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Jadi Pak Ustadz kalau jam 11 masih bisa sholat duha, 11.30 masih bisa sholat duha, 12 kurang 15 masih bisa sholat duha, pagi, siang, agak siang sholat duha, dari zuhur ke asar tergantung. Masuk ke dalam masjid, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat isyraq, salat sunat duha, salat sunat awabin, salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat ada yang terikat dengan waktu, tahajud malam tidak bisa digeser siang, duha pagi tidak bisa digeser petang. Tapi ada sholat sunat yang tidak terikat waktu kapanpun, sholat sunat hajat. Kebetulan lagi ada hajat, usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Apa hajatmu? Hajat saya Pak Ustadz, biar supaya dimudahkan Allah segala urusan. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan dunia, urusan akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salat sunat. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat, bangun, lawan kantuk, tahajud. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi kalau bisa malam jangan langsung tahajud, salat sunat wudu dulu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat tahajat, tutup dengan sholat sunat witir. Habis itu berzikir 3, istighfar, sholawat, la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Begitulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam. Hati kita yang sudah lembut ini, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Ketika kami sedang di masjid bersama jamaah, hati kami lembut mau beribadah. Ketika di luar masjid sendirian di tempat yang tak baik, bersama orang yang tak baik, di momen yang tak baik, di waktu yang tak baik, kita selalu ingin selalu bersama dengan orang baik, di tempat yang baik, di momen yang baik, beramal dengan yang baik, mati dalam keadaan baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Pak Ustadz, saya tidak sanggup puasa, sholat sunat. Tidak sanggup banyak sholat sunat, banyak-banyak membaca Al-Quran. Al-Quran. Cobalah tengok tiang-tiang masjid Jami' Al-Ula, Al-Qurannya banyak, rapi. Kalau dilihat dari susunannya nampaknya Qurannya jarang dibaca. Rapi Quran. Kenapa rapi Quran? Karena mau acara tabligh akbar halal bihalal Ustadz Somad, maka disusun rapi, Quran bagus. Baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Kemarin sudah hatam Quran di bulan Ramadan. Syawal jarang buka Quran. Ini momennya, Zulhijjah, hatamkan lagi Al-Quran. 1 hari 1 juz. Kalau cuma 1 juz kecil Pak Ustadz, kami di balik papan ini 3 juz. Juz mangga, juz melon, juz apel. Baca Al-Quran, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Pak Ustadz, ada orang yang ngomong ceramah katanya baca Quran kalau nggak tahu ya artinya nggak dapat pahala. Datang nenek-nenek umur 70 tahun nangis, Ustadz, saya dengar ada orang ceramah katanya kalau baca Quran nggak paham artinya nggak dapat pahala Pak Ustadz. Saya umur sudah 70 tahun baca Quran tuh nggak tahu artinya Pak Ustadz. Lalu saya bacakan ayat, wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, kamu dapat rahmat.
Ada orang baca Quran, dengar baik-baik, diam, dapat rahmat. Dengar aja dapat rahmat nih, apalagi baca. Oh gitu ya Pak Ustadz. Ya, akhirnya senang dia, nggak jadi dia nangis. Kalau yang nanya 70, sesuaikan jawaban dengan orang yang datang nanya ke kita. Itu namanya fikih dakwah. Ini yang datang 70, orang sudah tidak bisa belajar lagi, dia baca Quran, lalu nanya ke Ustaz Somad, Ustaz, kalau saya baca Quran nggak tahu pahalanya, katanya nggak tahu artinya, katanya nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala, meninggal dia langsung. Mendengar aja baca Quran dapat pahala, apalagi membaca. Saya baca Quran tapi nggak lancar Pak Ustaz. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa likulli harfin asyru amsalha. Satu huruf dibalas 10. Alif lam mim 30. Yasin 20. Hitungan baca Quran itu bukan per kata, per huruf. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang tidak lancar baca Quran, itu pahalanya lebih banyak daripada yang lancar. Kalau lancar hurufnya sedikit, kalau tidak lancar alam nasrah. Begitulah agama Islam ini memberikan kabar gembira. Basyiru, berikan kabar gembira. La tunafiru, jangan buat orang lari dari agama. Yassiru, berikan kemudahan. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama Allah. Jangan mempersulit orang, jangan membuat orang susah. Agama Islam agama yang mudah, tapi jangan dipermudah-mudah. Jangan gara-gara ini pesan Ustaz Somad mudahkan. Datang orang mau ngaji, mau taubat. Saya berat sekali kalau sholat ini 5 waktu. Cukup satu saja, Jumat cukup. Cukup apa? Cukup untuk masuk neraka jahanam. Nah, kita beribadah sesuai sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar dapat pahala, baca dapat pahala. Yang lebih bagus lagi kalau faham. Beli Al-Quran yang ada tajwidnya, ada merah, ada hijau, ada kuning, nun mati ketemu dengan qaf, min qablikum merah, nun mati ketemu dengan ba, mim ba'dismuhu Ahmad. Ini Qurannya bagus, ada tajwidnya, ada terjemah perkataannya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. Harganya cuma 150.000. Quran yang menjadi penghalang kita masuk neraka, yang menjadi dinding antara kita dengan neraka, cuman 150.000. Sementara sendal 500.000. Sekali pakai bawa ke masjid hilang. Malangnya nasib. Mudah-mudahan sendal saya tak hilang. Sholat kita ke masjid, membaca Al-Quran, duduk sementara azan berkumandang, bagus. Habis Quran. Pak Ustadz, baca Quran ini susah kami kalau kemana-mana bawa Quran. Download aplikasi Qoro'a. Jangan sembarang aplikasi, nggak tahu kita entah siapa yang buat. Yang punya kawan jamaah kita Qoro'a. Sekarang ada lagi aplikasi, itu bisa langsung kita download. Dan kalau kita punya TV di rumah, langsung di layar TV itu muncul ayat Al-Quran. Sambil duduk baca Quran. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya sejak ada aplikasi ini, saya lihat setiap dia nonton depan TV baca Quran terus. Tapi pas saya ada di situ Pak Ustaz, pas saya nggak ada, rupanya nonton bola juga Pak Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin canggih alat komunikasi, semakin mudah buat dosa, tapi semakin mudah juga untuk beramal soleh. Sekarang orang kemana-mana tinggal buka aplikasi Al-Quran, maka kita bisa baca Quran di mana-mana. Ada terjemahnya, ada suaranya, ada tahsinnya, ada tajwidnya. Maka ini memudahkan kita. Puasa, nggak sanggup puasa, sholat sunat. Nggak sanggup sholat sunat, sakit kaki, sakit lutut, baca Quran. Baca Quran pun nggak sanggup Pak Ustaz. Nengok Quran mata berkunang-kunang, kadang-kadang titik banyak jadi 3. Tutup Quran,
Jangan lagi buka Quran, tutup Quran, maka perbanyak zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.